di PNS yang bersamaan dengan momentum perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RUU yang baru ditetapkan sebagai prolegnas prioritas tahun 2025 ini memang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, menutup jurang ketimpangan antara P3K dan PNS, serta memberi kepastian hukum bagi ASN. Apapun statusnya, yang jelas kesejahteraan ASN mutlak dan tak boleh ditawar. Karena ASN, terutama guru dan tenaga kesehatan, merupakan garda terdepan yang memotori layanan publik di tanah air. Karenanya, P3K tak perlu khawatir. ASN justru perlu terus waspada dan menangkal keresahan yang timbul karena misinformasi. Ya, kita mendengar bagaimana perbedaan antara posisi P3K guru dan PNS. Bahkan kami ingin nanti tolong di-exercise pemerintah lah. Bagaimana konklusinya kalau P3K guru dan P3K tenaga kesehatan itu menjadi PNS. Potensi peralihan P3K menjadi PNS perlu dikaji serius. Seluruh aspek harus ditimbang, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga kesanggupan keuangan negara. Meski penyusunan RUU ini masih di tahap awal, DPR menjamin proses penyusunan kebijakan ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Setiap aspirasi publik akan didengar dan dicatat, terutama masukan dari aparatur sipil negara untuk memastikan RUU ini mampu menjawab kebutuhan pegawai pemerintah, baik P3K maupun PNS. Berbagai pertimbangan nanti tentu kita akan mendengar dari para akademisi, para pendidik juga, para P3K juga, semua stakeholder yang terkait agar kemudian memberikan saran masukan kepada Badan Legislasi dan juga silakan memberikan saran masukan kepada Komisi 2 yang nantinya akan membahas apakah memang P3K sudah semestinya menjadi PNS. Saya tentu akan memberikan dorongan yang terbaik. Kalau memang negara, pemerintah mampu, maka bukan tidak mungkin ya P3K secara bertahap nanti bisa diangkat menjadi PNS. Dan penurunan volume produksi 534,1 triliun ini adalah 104% dari target APBN 513,6 triliun. Kalau kita bandingkan dengan 2024, perbandingannya itu di bawah. Di bawah itu, kalau selama tahun 2024, PNBP itu 584,4 triliun. Selama tahun 2025, PNBP itu 534,1 triliun. Namun jangan lupa, di dalam kategori PNBP ini, ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN, tetapi dengan adanya Undang-Undang 1 2025 maka dikelola oleh Danantara. Nilainya 80 triliun. Sehingga kalau mau dibuat apple to apple perbandingannya, maka yang Januari sampai Desember 2025 tambahin 80. Maka akan kelihatan 2024 ke 2025 itu penerimaan negara bukan pajaknya meningkat. Tapi kita sekarang pengelolaan dari dividen ada di Danantara, kita mengelola PNBP yang 534,1 triliun rupiah. Kalau dibagi antara PNBP SDA Migas di sebelah kanan atas dan PNBP SDA non Migas, bisa dilihat bahwa tekanan di PNBP yang berasal dari SDA sumber daya alam ini cukup tinggi. Setiap quarter lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Kenapa? Karena harga komoditasnya lebih rendah. Jadi bisa dilihat Q1, Q2, Q3, Q4 selalu di bawah dari 2024. Juga yang SDA non-migas. Nah, di slide yang berikutnya adalah yang tadi pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang di tengah adalah PNBP KL, kementerian dan lembaga. Ini yang meningkat 200 atau 2 kali lipat dibandingkan APBN. Ini adalah pencapaian yang sangat baik, utamanya karena peningkatan pada semester 2 karena adanya penegakan hukum, setoran, ganti rugi korupsi, dan Satgas PKH yang menghasilkan penerimaan negara bukan pajak, serta juga ada pendapatan dari penggunaan spektrum frekuensi radio yang cukup signifikan. Kalau untuk pendapatan Badan Layanan Umum, kira-kira 33% di atas target APBN, terutama karena BLU sawit dan juga di BLU rumah sakit juga ada peningkatan kapasitas layanan.
itu adalah rekap dari penerimaan pendapatan negara, dan sekarang saya ingin sampaikan rekap dari belanja negara. Belanja negara seperti disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tadi, belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah 2.701,4 triliun rupiah, dan realisasi sementara 31 Desember adalah 2.602,3 triliun rupiah. Kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 1.160,1 triliun di APBN asli dan menjadi 1.500,4 triliun di 31 Desember. Peningkatan ini adalah karena belanja tambahan maupun pergeseran anggaran. Jadi dua dia. Ada yang sifatnya pergeseran anggaran menyesuaikan dengan prioritas, ada juga yang sifat pergeseran anggaran itu termasuk dari belanja non-KL menjadi belanja KL. Kalau belanja non-KL itu bergeser menjadi belanja KL karena di belanja non-KL biasanya ada cadangan-cadangan. Kalau seperti bencana itu cadangan. Nah, kalau terjadi bencana maka dia pindah menjadi year on year, 14,6%. Tumbuhnya year on year. Di Q2, belanja negara itu tumbuh juga, tapi lebih rendah. 0,6% year on year. Lalu kemudian kalau di Q1 tuh biasanya belanja itu masih relatif rendah. Karena baru mulai tahun anggaran. Lihat realisasi Q1 itu 620 triliun. Itu saya katakan rendah relatif. Karena di Q2 1.400 triliun. Ya. Ini pun agak sedikit terhambat karena proses dari efisiensi anggaran saat itu. Maka di Q3 belanja dari belanja negara itu menjadi 2.234,8 triliun. Meskipun meningkat kelihatannya meningkat dari 1.407 ke 2.234, tapi sesungguhnya 2.234 itu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya di Q3 itu. Dan seperti yang beberapa bulan terakhir saya terus sampaikan, di Q4 memang terjadi percepatan dari belanja mencapai belanja negara itu 3.451,4 triliun. Ini adalah kumulatif keseluruhan sehingga di Q4 saja itu dia meningkat 3,0% year on year. Dan kita pahami bahwa nanti efek dari belanja ini nanti akan memiliki efek kepada pertumbuhan ekonomi Q4 yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Coba kita lihat sekarang secara lebih detail beberapa highlight realisasi belanja pemerintah pusat yang 2.602,3 triliun. Saya ingin ingatkan lagi, awal tahun 2025 APBN itu kita melakukan efisiensi anggaran. 306,7 triliun kita lakukan efisiensi dari belanja KL maupun transfer ke daerah. Ini dulu sebutannya adalah blokir anggaran KL